pasado algo con alguno de los niños? Los riñones por fin parece que responden. Y gracias. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah film berjudul Chalkline, gimana sih cara bacanya? Yang dirilis pada tahun 2022 akan menceritakan tentang seorang anak misterius dengan kondisi unik dan langka ketika dia enggan dan takut keluar dari garis kapur yang digambar pada lantai. Seperti apakah kronologi ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Check it out. Diawali pada malam hari ketika pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak tengah berkendara di malam hari. Ada Paula dan suaminya Simon tiba-tiba dikejutkan dengan penampakan sosok anak kecil yang berdiri di tengah jalan, yang mana saat mereka berdua bermaksud untuk mengamankannya, tiba-tiba Paula dan Simon pun membawa anak tersebut ke rumah sakit, di mana dua orang petugas pun memberitahu jika tidak ada laporan anak hilang di wilayah tersebut, sehingga anak itu belum bisa diketahui siapa identitasnya. Pasangan suami istri ini tuh sudah hampir 6 tahun menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak, di mana Paula diam-diam menyuntikkan semacam obat untuk merangsang kehamilannya tanpa Simon mengetahui hal tersebut. Keesokan paginya, Paula dan Simon kembali ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi terbaru si anak kecil semalam, di mana dokter Gloria ini orangnya memberitahu bahwa si anak kecil belum mau bicara, tetapi ketika dia dipanggil Clara, anak itu tiba-tiba merespon, sehingga mereka memanggil anak itu dengan nama Clara. Yang menarik adalah Clara akan mengamuk sejadi-jadinya ketika dia itu dipaksa keluar dari zona garis kapur yang digambarnya pada lantai, seolah dirinya merasa aman ketika dikelilingi oleh zona garis kapur tersebut. Malam harinya, Paula dan Simon seperti biasa mengadakan makan malam bersama dengan dua sahabat yang merupakan tetangga, ya rumahnya sendiri berada di samping rumahnya. Ada Eduardo yang memakai kacamata bersama Risma istrinya, dan Bertrand dengan istrinya Claudia yang kebetulan sedang hamil anak kedua, yang sebenarnya hal tersebut cukup membuat Paula iri. Hari-hari berlalu dengan Simon dan Paula yang hampir setiap hari mengunjungi Clara di rumah sakit tanpa ada perkembangan dari pihak kepolisian. Cukup mengherankan mengingat fakta bahwa tak ada satupun laporan kehilangan dengan ciri-ciri anak kecil seperti Clara. Satu-satunya cara untuk mengetahui siapa dia dan di mana keluarganya adalah dengan membuat Clara bicara sendiri, yang karena Clara masih terdiam tidak mau bicara, dokter Gloria menemukan solusi yang bagus ketika melihat kedekatan antara Paula dan Clara, di mana beliau menyarankan agar Clara tinggal di rumah Simon dan Paula, sehingga ketika koneksi antara keduanya sudah terjalin erat, diharapkan bisa membuat Clara mau untuk buka suara tentang siapa dia sebenarnya. Tepat pada malam hari ketika Clara tertidur lelap, Paula dan Simon diam-diam membawanya pulang ke rumah supaya dia itu tidak mengamuk keluar dari zona garis kapur, yang mana esok paginya Clara cukup terkejut sudah berada di tempat lain tetapi tetap tenang dan aman selama dirinya masih berada di dalam zona garis kapur tersebut. Perlahan Paula pun membangun sebuah koneksi dengan cara melakukan interaksi berupa melakukan kegiatan bersama seperti makan dan bermain bareng, termasuk memperluas zona garis kapurnya supaya Clara tidak mumet dan riwah, yang membuatnya bisa bergerak lebih leluasa dan berkeliling rumah ini tanpa harus takut keluar dari zona amannya. Pada keesokan harinya, dokter Gloria datang berkunjung untuk melihat kondisi terkini Clara, termasuk ingin mendapatkan hasil cepat dari perkembangan kondisi anehnya, di mana dokter Gloria mencoba menghapus garis kapur tersebut supaya Clara bisa terbiasa, tetapi dari kejadian itu, akhirnya diketahui jika Clara itu ternyata bisa bicara. Bahkan dia itu membisikkan beberapa kata di telinganya Paula yang sempat direkam oleh dokter Gloria. Namun kata-kata tersebut kurang dimengerti dan mungkin hanya asal-asalan saja.
Tiba makan malam bersama seperti biasa, Paula menceritakan tentang perkembangan Clara kepada kedua sahabatnya yaitu Eduardo, Risma, dan Bertrand Claudia. Di mana Claudia ngide agar Clara bisa bermain dengan anak perempuannya, berharap itu akan membuat kondisinya semakin membaik. Keesokan paginya, ide untuk membuat Clara memiliki teman sepertinya bukan ide yang baik, sehingga Paula dan Claudia tidak bisa berbuat banyak dan malah terjadi hal yang tak terduga sekaligus mengerikan ketika mulut Claudia tiba-tiba berdarah yang ternyata ada pecahan kaca alias beling terdapat pada makanan yang Paula sediakan. Kejadian ini tentu menimbulkan kecurigaan terhadap Clara yang menjadi pelaku atas peletakan beling tersebut, di mana Paula lah satu-satunya orang yang masih berprasangka baik dan menganggap bahwa Clara tidak mungkin sampai melakukan hal seperti itu. Reartizas, por favor. Malamnya, Dr. Gloria datang berkunjung untuk melihat penemuan Simon mengenai kata yang pernah diucapkan oleh Clara, yang pada intinya apa yang dia bisikan waktu kejadian hari itu bukanlah kata acak atau asal-asalan, melainkan beberapa kata yang berasal dari bahasa Jerman. Sehingga Dr. Gloria segera pergi untuk mencari apakah ada keluarga di Jerman yang melaporkan tentang kehilangan anak. Keesokan paginya, Paula kembali mencoba membangun komunikasi dengan Clara yang masih saja bersikap dingin seperti biasanya. Paula terdistract oleh suara mesin cuci yang ketika dia periksa terdapat kunci pada baju Clara yang sedang dicuci, yang ketika dia kembali Clara sudah menghilang entah kemana, sehingga dia panik dan mencarinya sampai keluar rumah. Dan ternyata Clara itu sedang bermain bersama Simon di dapur, di mana itu cukup membuat Paula menjadi semakin heran dengan sikapnya Clara yang menjauhinya. Bahkan ketika sedang berdua di kamar sambil membuat kerajinan dari kertas seperti yang biasa dia lakukan, Clara itu tiba-tiba mengamuk tanpa alasan, yang hal itu sempat disaksikan oleh Eduardo yang berada di samping rumahnya. Saat sedang bersama Dr. Gloria itulah muncul Clara yang tiba-tiba menunjukkan sebuah gambar yang entah sketsa ruangan atau denah rumah KPR bersubsidi, entahlah. Namun Clara seketika merobek kertasnya ketika mereka semua tidak bisa mengerti apa maksud dari gambar tersebut. Melihat sikap keras Clara dan laporan dari Claudia mengenai kejadian beling tempo hari membuat Dr. Gloria merasa bahwa mungkin lebih baik membawa Clara kembali ke rumah sakit, di mana hal itu mendapat penolakan dari Paula yang tidak ingin Clara pergi dari rumah ini. Sampai-sampai memperingatkan Claudia untuk jangan menjadi seorang pengadu dan stop mencampuri urusannya. Suatu hari ketika Paula dan Clara sedang berdua di rumah, Paula mencoba mencari satu kata terakhir yang belum diketahui artinya, yaitu Buma, yang ketika Paula berhasil menemukan arti katanya yakni orang gila. Paula tiba-tiba tersedak sesuatu dari minumannya yang ternyata adalah pecahan kaca alias beling yang hampir mirip seperti yang dialami oleh Claudia. Saat selesai membersihkan mulut itulah, Clara tiba-tiba hilang entah kemana dengan pintu keluar yang sudah terbuka, sehingga jelas bahwa Clara telah kabur dari rumah ini setelah melukai Paula dengan beling tersebut. Pada malam harinya, Paula menceritakan kronologi kejadiannya kepada pihak berwajib yang hanya bisa menemukan jaket milik Clara tergeletak di tepi danau. Sebagai rasa simpati, sahabat-sahabat tetangganya seperti Bertrand, Claudia, Eduardo, dan Risma datang dengan maksud untuk menghibur Paula, tetapi terjadi sedikit kesalahpahaman ketika Claudia nyeletuk perihal jabang bayi yang sebentar lagi akan lahir, yang hal tersebut justru membuat Paula mengusir mereka semua keluar dari rumahnya. Simón, estoy muy nerviosa. Hubungan Paula dengan Simon pun menjadi sedikit renggang ketika Simon baru mengetahui jika selama ini Paula telah menyuntikkan obat untuk kehamilannya, termasuk komplain mengenai sikap Paula yang sering mengabaikannya, yang hal itu dianggap sebagai dampak dari obsesinya terhadap Clara. Saat sedang memandangi lukisan Clara itulah tiba-tiba terdengar suara telepon dari seseorang yang ternyata adalah suara Clara yang hanya mengucapkan satu kata, yaitu Mama. Paula segera melaporkan kejadian itu kepada polisi dengan harapan bisa melacak nomor asal telepon tersebut. Namun betapa terkejutnya dia dan Simon ketika asal panggilan tersebut ternyata berasal dari nomor ponsel Paula sendiri.
Saat akan pergi itulah Paula diam-diam mengambil berkas kasus orang hilang milik petugas yang setelah ditelaah satu persatu, Paula terfokus pada satu kasus anak hilang berusia 12 tahun bernama Ingrid yang merupakan anak orang Jerman dan terdapat kerajinan dari kertas yang sama persis dengan yang sering dibuat oleh Clara. Paula pun menemui dokter yang pernah mengautopsi Ingrid. Beliau mengatakan jika kasus tersebut terjadi sekitar tahun 2011 dan penemuan jasadnya ditemukan pada tahun 2021 ketika Ingrid sudah berusia 22 tahun, sehingga jelas bahwa Ingrid adalah korban penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan oleh seseorang yang pelakunya masih belum ditemukan sampai sekarang. Paula akhirnya pulang ke rumah dan mencoba memposisikan diri sebagai Clara untuk melihat segala sesuatunya berdasarkan perspektif Clara, di mana Paula menemukan fakta mengejutkan ketika sketsa gambar yang dibuat oleh Clara ternyata adalah jendela rumahnya sendiri yang mengarah tepat ke arah rumah Eduardo yang kebetulan saat itu ada Eduardo sedang ngejanteng atau berdiri menyapanya dari kejauhan. Merasa bahwa Eduardo terlibat dalam kasus Clara, Paula segera menghubungi polisi untuk segera datang dan memeriksa rumah Eduardo. Namun bukannya menunggu mereka datang, Paula yang tidak sabaran pun justru malah mendatangi rumah Eduardo sendirian, yang ketika Eduardo merasa bahwa Paula sudah menyadari akan kebusukannya, tiba-tiba alhasil, Paula dikurung di ruangan rahasia di bawah tanah bersama dengan Clara yang juga terlihat berada di zona garis kapurnya, di mana di sini kita akan diperlihatkan dengan fakta sebenarnya tentang siapa sebenarnya si Eduardo ini. 11 tahun yang lalu, lebih tepatnya tahun 2011, ketika Eduardo dan sang istri sedang liburan di pantai, entah apa yang merasukinya, Eduardo menculik dan mengurung Ingrid yang masih berusia 12 tahun asal Jerman, tepat di ruang bawah tanah miliknya. Selama itu pula Eduardo terus melakukan pelecehan seksual hingga Ingrid hamil dan melahirkan seseorang bayi yang tiada lain adalah Clara itu. Entah bagaimana kronologi detailnya, tahun 2021 alias tahun yang lalu, Ingrid berusaha kabur untuk meminta pertolongan namun berhasil ditangkap oleh Eduardo yang terpaksa membunuhnya karena Ingrid yang terus memberontak. 1 tahun kemudian, Clara yang sudah kehilangan ibunya pun mengalami kesepian yang membuat kondisi kesehatannya itu semakin memburuk, sehingga tepat pada malam Clara ditemukan, Eduardo dengan sengaja menyuruh Clara yang masih lulungu alias masih baru bangun tidur untuk berdiri di tengah jalan berharap ada orang yang menemukannya dan dibawa ke rumah sakit untuk ditangani oleh tangan profesional. Eduardo sama sekali tidak menduga jika orang yang akan menemukannya adalah tetangganya sendiri alias sahabatnya sendiri, yaitu Paula dan Simon. Dan yang lebih tak terduganya lagi adalah Clara malah dibawa tinggal bersama mereka, yang hal tersebut dia ketahui ketika makan malam bersama di malam pertama di adegan awal tadi. Tak ingin wajahnya dilihat oleh Clara, Eduardo berupaya untuk membuat Clara keluar dari rumah Paula tepat pada hari di mana Paula panik saat menghilangnya Clara ketika selesai memeriksa mesin cuci, yang pada saat itu Eduardo sempat menggendong Clara menuju pintu keluar, tetapi ada Simon yang kebetulan baru pulang. Tak menyerah, Eduardo melakukan sebuah rencana kejam dengan meletakkan pecahan kaca alias beling pada toples makanan di dapur milik Paula, yang tujuan daripada itu adalah untuk membuat Paula, Simon, dan yang lain merasa tidak aman dan nyaman dengan keberadaannya Clara di rumah ini, berharap dia akan dikirim kembali ke rumah sakit. Namun rupanya rencana tersebut tidaklah cukup untuk membuat Paula benci kepada Clara, sehingga Eduardo terpaksa mencari waktu yang tepat untuk membawa Clara kembali ke dalam basement rumahnya. Untuk alasan kenapa Clara tidak mau keluar dari zona aman garis kapur adalah karena sejak kecil Eduardo menerapkan sebuah mindset berupa punishment atau hukuman apabila Clara berani keluar dari zona garis kapur, yang karena kebiasaan tersebut sudah masuk ke dalam alam bawah sadarnya, maka Clara secara otomatis akan takut dan mengalami panik luar biasa ketika dirinya keluar dari garis kapur tersebut. Dan disinilah Paula sekarang terkurung bersama dengan Clara yang tidak bisa berbuat banyak akibat ruang geraknya yang terbatas.
komunitas garis kapur. Sementara Eduardo sendiri kedatangan 2 petugas polisi yang sempat dihubungi oleh Paula sebelum datang ke rumah ini. Saat Eduardo sedang mengatasi polisi itulah Paula mencoba meminta bantuan Clara untuk keluar meminta pertolongan, di mana Clara yang sudah terkoneksi atau dekat dengan Paula pun memberanikan diri untuk memperluas ruang geraknya dan bersembunyi di balik tumpukan kardus tepat di balik pintu keluar ruangan basement. Selesai mengatasi kedua polisi tadi, Eduardo kembali ke dalam basement dengan Clara yang sudah tidak ada di sana, tanpa sadar jika Clara sudah berada di luar dan segera mengunci pintu basement perlahan, tapi pasti Clara pun berjalan keluar dengan sedikit demi sedikit memperluas ruang gerak garis kapurnya. Ribet banget ya Allah, tinggal lari aja. Ih, greget saya. Tiba di tepi pintu keluar, Clara jelas tidak bisa menggambar garis kapur pada permukaan tanah, sehingga untuk pertama kalinya dia memberanikan diri melangkahkan kakinya keluar dari zona aman untuk bisa meminta pertolongan kepada Simon atau orang-orang yang ada di sekitar. Dan alangkah apesnya Clara ketika orang yang pertama dia temui ternyata adalah Risma, istrinya Eduardo yang juga ikut terlibat dan mengetahui tentang kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Di mana Risma itu membawa Clara kembali ke dalam rumah meskipun dia itu sempat rorosan mengamuk menolak untuk dibawa ke dalam. Keesokan paginya Risma mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dengan Eduardo setelah merasa bahwa apa yang telah dilakukan suaminya semakin lama semakin meresahkan dan bisa membuat mereka berdua masuk penjara, dan baru saja dibicarakan muncullah para polisi yang langsung menyergap keduanya. Berkat Simon yang melaporkan hal ini kepada polisi setelah dia itu melihat bekas tangannya Clara pada pintu keluar ketika tadi dia mengamuk saat dibawa kembali ke dalam rumah. Satu tahun kemudian terlihat Paula lagi video callan dengan Clara yang saat ini tuh tinggal di Hamburg, Jerman bersama dengan kakek neneknya alias orang tuanya Ingrid, di mana Paula dan Simon sendiri kini tengah berbahagia menanti anak pertama mereka yang sebentar lagi akan lahir ke dunia. Anyway, film pun tamat. Ending yang cukup memuaskan. Film ini merujuk pada peribahasa sepintar-pintarnya tokai ditutupi pasti akan tercium juga. Sama seperti kejahatannya Eduardo yang selama bertahun-tahun tidak terendus polisi, ujung-ujungnya ketahuan juga dan dia itu harus siap dengan konsekuensi di penjara untuk waktu yang sangat lama akibat perbuatannya sendiri. Ya, intinya semua itu hanya masalah waktu, sama seperti kebohongan cepat atau lambat pasti akan terbongkar. Dan terima kasih guys sudah menonton. Saya Angel mewakili orang yang suka berbohong kecil-kecil mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.